Tanggal 22 Februari 2026, seseorang yang sudah 12 tahun buron. Sosok yang fotonya nyaris tidak pernah terlihat publik, yang ditakuti oleh kartel lain, polisi, bahkan pemerintah. Akhirnya mati tertembak di atas helikopter militer Meksiko. Bounty atau hadiah tangkapannya, 15 juta dolar Amerika. Dan dalam waktu kurang dari 6 jam setelah kematiannya, lebih dari 250 titik jalan raya di 20 negara bagian Meksiko diblokir dengan kendaraan yang dibakar. Sekolah ditutup, bandara panik, turis asing berlarian di apron bandara, sebuah gerai Costco dibakar habis. Pertanyaannya bukan hanya, siapa pria ini? Pertanyaan yang jauh lebih berbahaya adalah, setelah dia mati, apa yang akan mengisi kekosongan kekuasaan yang dia tinggalkan? Dan apakah kematian satu orang justru bisa membuat Meksiko lebih berbahaya dari sebelumnya? Ini bukan fiksi, ini bukan film Netflix. Ini kejadian nyata, 3 hari lalu, yang bisa mengubah peta kejahatan terorganisir dunia. Saya Nexroom, dan hari ini kita bedah semua faktanya. Namanya Nemesio Reben Oseguera Cervantes. Dunia kriminal menyebutnya El Mencho, nama yang selama bertahun-tahun hanya diucapkan dalam bisikan. Lahir pada Juli tahun 1966 di negara bagian Macoen, Meksiko Barat, wilayah yang dikenal dengan alpukat, tequila, dan sekarang dengan kartel paling berbahaya di dunia. El Mencho tumbuh dalam kemiskinan ekstrem. Dia putus sekolah dasar, lalu mencoba peruntungan dengan bermigrasi secara ilegal ke Amerika Serikat pada tahun 1980. Sebuah perjalanan yang justru mengubah hidupnya menjadi sebuah kisah kriminal yang tak tertandingi. Di Amerika, dia ditangkap. Pada 1994, dia dipenjara di California atas dakwaan konspirasi distribusi heroin dan menjalani hukuman 3 tahun. Setelah bebas, dia dideportasi kembali ke Meksiko, dan justru disinilah karirnya sebagai kriminal benar-benar dimulai. Dia bergabung dengan kartel Milenio, naik pangkat menjadi kepala pembunuh bayaran, Chief of Hitman, lalu sempat bekerja untuk kartel Sinaloa milik El Chapo, sebelum akhirnya mendirikan organisasinya sendiri pada sekitar 2011, CJNG, Jalisco New Generation Cartel. Bukan sekadar pengedar narkoba, CJNG bukan kartel biasa. Ini adalah organisasi kriminal multinasional yang oleh DEA, Badan Narkotika Amerika Serikat, disebut sebagai salah satu organisasi kriminal paling kuat dan paling kejam yang pernah ada. Dengarkan angka-angkanya, dia memperkirakan pada 2019, CJNG bertanggung jawab atas setidaknya sepertiga dari seluruh narkoba yang masuk ke Amerika Serikat melalui jalur laut dan udara. CJNG aktif di minimal 21 dari 32 negara bagian Meksiko. CJNG memiliki jaringan di lebih dari 40 negara, termasuk Amerika, Australia, China, dan Asia Tenggara. Termasuk kawasan kita. El Mencho dituduh sebagai otak di balik jalur distribusi fentanyl, mesamfetamin, dan kokain ke Amerika Serikat. Pada Februari tahun 2025, pemerintahan Trump secara resmi menetapkan CJNG sebagai Foreign Terrorist Organization, label yang sama yang diberikan kepada kelompok teror seperti ISIS. El Mencho sendiri telah berkali-kali didakwa oleh Pengadilan Federal AS, termasuk dakwaan tahun 2022 atas konspirasi memproduksi dan mendistribusikan fentanyl untuk diimpor ke Amerika Serikat. Di puncak kekuasaannya, mantan agen DEA Matthew Donahue menyatakan, El Mencho adalah prioritas nomor 1 DEA, dan sejujurnya, prioritas nomor 1 penegak hukum federal Amerika Serikat. Menurut kalian, bagaimana CJNG bisa tumbuh se-powerful ini? Bahkan lebih besar dari El Chapo? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Bagaimana pria paling dicari di dunia akhirnya mati? Minggu pagi, 22 Februari tahun 2026, pasukan militer Meksiko melancarkan operasi di kota kecil Tapalpa, Jalisco, sekitar 2 jam berkendara dari Guadalajara, kota yang tampaknya tenang. Tapi justru disinilah El Mencho bersembunyi. Kontak senjata terjadi, pasukan militer ditembaki, mereka membalas tembakan. Hasil operasi berdasarkan pernyataan resmi Kementerian Pertahanan Meksiko, SEDENA,
4 anggota CJNG tewas di lokasi kejadian. El Mencho sendiri terluka parah tertembak. 3 orang lainnya, termasuk El Mencho, meninggal saat diterbangkan dengan helikopter menuju Mexico City. 2 orang ditangkap disita kendaraan lapis baja, peluncur roket, dan berbagai senjata berat. 3 anggota militer terluka dan dirawat di Mexico City. Yang menarik, pemerintah khas melalui juru bicara Gedung Putih Caroline Leavitt menyatakan bahwa Amerika Serikat memberikan dukungan intelijen untuk operasi ini. Seorang pejabat pertahanan AS bahkan mengkonfirmasi keterlibatan Joint Interagency Task Force Counter Cartel yang bekerja sama dengan militer Meksiko melalui US Northern Command. Presiden Trump has been very clear. The United States will ensure narco-terrorists sending deadly drugs to our homeland are forced to face the wrath of justice they have long deserved, kata Leavitt. Dalam hitungan jam setelah berita kematian El Mencho menyebar, Meksiko berubah menjadi neraka. Fakta-fakta yang terdokumentasi, di atas 250 titik blokade jalan di 20 negara bagian Meksiko. Kendaraan dibakar untuk memblokir jalan raya. Ini dilakukan oleh anggota CJNG sebagai respons atas kematian pemimpin mereka. Guadalajara, ibu kota Jalisco, kota terbesar kedua di Meksiko, berubah menjadi kota hantu pada Minggu malam. Sejumlah maskapai internasional termasuk Delta, Alaska Airlines, American Airlines, dan Air Canada membatalkan penerbangan ke Puerto Vallarta dan Guadalajara. Di Bandara Puerto Vallarta dan Guadalajara, rekaman video menunjukkan wisatawan asing berlarian dalam kepanikan di landasan pacu. Sebuah toko Costco di Puerto Vallarta dibakar oleh anggota kartel. Beberapa negara bagian membatalkan sekolah pada hari Senin. Kedutaan AS mengeluarkan peringatan bagi warga Amerika di negara bagian Jalisco, Tamaulipas, Maycoen, Guerrero, dan Nuevo León untuk tetap berada di tempat yang aman. Korban jiwa awal, otoritas di Jalisco, Maycoen, dan Guanajuato melaporkan setidaknya 14 orang tewas, termasuk 7 anggota Garda Nasional Meksiko. Kalau kamu saat itu ada di Guadalajara atau Puerto Vallarta sebagai turis, apa yang akan kamu lakukan? Apakah ini bisa berdampak ke Piala Dunia FIFA 2026 yang akan digelar di Guadalajara? Kemenangan atau awal dari bencana baru? Kematian El Mencho mendapat reaksi beragam dari para ahli keamanan dan pengamat politik internasional. John Hallman, koresponden Al Jazeera di Mexico City, Hallman menyebut kematian El Mencho sebagai kemenangan bagi pemerintahan Sheinbaum. Namun dia memperingatkan konsekuensinya secara langsung. Tidak ada penerus yang jelas untuk Osegawa. Saudaranya ada di penjara AS, putranya El Menchito juga di penjara. Begitu juga putrinya. Kita bisa melihat berbagai bos regional dalam kartel mulai memperebutkan kekuasaan. Kita pernah melihat ini sebelumnya. Ketika El Chapo ditangkap, itu memicu perang saudara antara faksi-faksi Sinaloa. David Mora, analis senior Meksiko, International Crisis Group. Sejak Presiden Sheinbaum berkuasa, angkatan bersenjata jauh lebih konfrontatif dan agresif terhadap kelompok kriminal di Meksiko. Ini adalah sinyal ke Amerika Serikat. Jika kita terus berkooperasi dan berbagi intelijen, Meksiko bisa melakukannya. Kita tidak butuh pasukan AS di tanah Meksiko. Michael Vigil, mantan kepala operasi internasional El Mencho mengendalikan segalanya. Dia seperti diktator sebuah negara. Vigil menilai ketiadaannya bisa memperlambat pertumbuhan dan ekspansi kartel, serta melemahkan CJNG menghadapi persaingan dengan kartel Sinaloa di berbagai front. David Saucedo, konsultan keamanan berbasis Mexico City, Saucedo mengungkapkan bahwa putra El Mencho yang dipenjara di AS telah memutus garis suksesi kartel. Kandidat paling mungkin sebagai penerus adalah Juan Carlos Valencia González alias El Palen, seorang keponakan El Mencho. Namun Saucedo mengakui bahwa El Palen kurang berpengaruh di antara komandan kartel lainnya. Vision of Humanity, lembaga riset perdamaian global, dalam analisis terbarunya, lembaga ini menyoroti bahwa meskipun angka pembunuhan Meksiko telah turun dari puncaknya di 2019 sekitar 35/100.000 jiwa ke 23,3/100.000 jiwa pada 2023 sampai 2024 dan terus turun di 2025. Kematian El Mencho berisiko membalikkan semua kemajuan tersebut. Mereka membandingkannya dengan pola historis ketika El Chapo ditangkap pada 2016. Hal itu memicu pecahnya dua faksi besar Sinaloa, Maiza dan Chapitos,
yang berujung pada eskalasi kekerasan yang masif pada 2024. Apakah menurutmu strategi bunuh pemimpinnya, yang disebut Kingpin Strategy, benar-benar efektif memberantas kartel, atau justru memperparah situasi? Debat di kolom komentar. Trump, FIFA 2026, dan pertarungan suksesi CJNG. Ada 3 dimensi besar yang perlu kita perhatikan dari kejadian ini. Pertama, dimensi Trump dan tekanan politik AS. Meksiko berada di bawah tekanan luar biasa dari pemerintahan Trump untuk menunjukkan hasil nyata dalam perang melawan kartel. Trump bahkan sempat mengancam mengirimkan pasukan AS ke Meksiko. Kematian El Mencho adalah hadiah terbesar yang bisa diberikan Presiden Sheinbaum kepada Washington saat ini. Namun ini bukan tanpa risiko. Sheinbaum sendiri selama ini mengkritik Kingpin Strategy karena secara historis hanya memicu lebih banyak kekerasan akibat fragmentasi kartel. Kedua, dimensi FIFA World Cup ke-2026. Guadalajara adalah salah satu kota tuan rumah Piala Dunia FIFA 2026 yang akan digelar dalam beberapa bulan ke depan. Koresponden Al Jazeera secara khusus menyoroti bahwa timing ini sangat sensitif. Kekacauan yang terjadi di Guadalajara hanya beberapa bulan sebelum World Cup adalah sinyal alarm bagi FIFA, delegasi internasional, dan jutaan calon penggemar sepak bola. Ketiga, siapa yang akan mengambil alih CJNG? Ini adalah pertanyaan paling krusial. Struktur keluarga El Mencho sudah habis. Putranya El Menchito dipenjara di AS, putrinya dipenjara. Saudaranya El Tony Mancana sudah diekstradisi ke AS pada Februari tahun 2025. El Palen alias Juan Carlos Valencia Gonzalez disebut-sebut sebagai kandidat, tapi kurang karisma dan pengaruh. Kemungkinan besar yang akan terjadi adalah perpecahan CJNG menjadi beberapa faksi regional. Sebuah skenario yang menurut para analis bisa jauh lebih berbahaya daripada satu kartel terpusat. Ini kemenangan, atau justru buka kotak Pandora? Secara taktis, ini adalah kemenangan militer yang luar biasa bagi Meksiko dan AS. Pria yang paling dicari di dunia, dengan bounty 15 juta dolar, akhirnya mati. Tapi secara strategis, jawabannya jauh lebih kompleks. Sejarah membuktikan berulang kali, di dunia kartel Meksiko, membunuh pemimpinnya bukan mengakhiri kartelnya, tapi memulai perang perebutan kekuasaan yang lebih brutal. Ketika El Chapo ditangkap, Sinaloa tidak bubar. Mereka justru terpecah, saling membunuh, dan hari ini masih beroperasi. CJNG kini menghadapi kekosongan kekuasaan yang paling parah dalam sejarahnya. Karena tidak ada satupun anggota keluarga inti El Mencho yang bebas untuk mengisi posisinya. Dan dalam kekosongan seperti itu, darah mengalir. Meksiko hari ini bukan hanya soal narkoba. Ini soal geopolitik, kedaulatan, dan pertaruhan keamanan menjelang Piala Dunia FIFA ke-2026. Ini soal apakah satu nyawa yang padam bisa membawa perdamaian, atau justru menyalakan ribuan bara baru. Nextroom akan terus mengikuti perkembangan ini. Terakhir, satu pertanyaan, apakah kematian El Mencho membuat Meksiko lebih aman, atau justru makin berbahaya? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Kita bahas bareng. Kalau video ini membuka wawasanmu, tekan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi. Karena perebutan kekuasaan di CJNG baru saja dimulai. Share ke yang perlu tahu, apalagi yang punya rencana ke Meksiko atau nonton FIFA ke-2026. Di Nextroom, kita bukan cuma lihat dunia bergerak, kita pahami kenapa.